Selamat siang teman-teman semua. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas baca yaitu tata laksana dari hemoptisis. Sebelum kita dari tata laksana, kita harus mengenal dulu apa hemoptisis. Jadi, hemoptisis sendiri ekspektoran darah dari saluran nafas, perdarahan dari saluran GI tract itu biasanya disebut hematemesis atau dari hidung epitaksis yang bisa menyerupai hemoptisis. Bila sudah ditegakkan hemoptisis, maka penentuan derajat perdarahan berdasarkan volume dan frekuensi merupakan hal yang penting untuk menentukan intervensi yang tepat. Misalnya pasien dengan hemoptum masif atau mengancam jiwa yang volumenya lebih dari 400 mili dalam 24 jam atau lebih dari 1.500 dalam satu kali hemoptum. Ini untuk persel kriterianya, jadi derajat 1 sampai masif, derajat 1 itu blood streak, derajat 2 itu 1 sampai 30, Recording in progress. derajat 3 30 sampai 150 mili, derajat 4 150 sampai 500 mili. Untuk masif sendiri dia 500 sampai dengan 1000 atau lebih. Ini untuk anatominya sendiri, jadi anatomi dan fisiologi hemoptus sendiri bisa terjadi di sepanjang traktus respiratorius dari glotis hingga ke alveolus. Perdarahan paling sering terjadi di bronkus atau di jalan napas yang ukuran sedang, sehingga evaluasi menyeluruh dari respiratory tree merupakan hal yang penting. Paru sendiri kan disuplai oleh dua jenis sirkulasi, yaitu sirkulasi pulmonal dan juga bronkial. Dari sirkulasi pulmonari ini memiliki tekanan yang rendah sehingga memungkinkan proses pertukaran gas terjadi di alveolus. Sirkulasi bronkial berasal dari aorta sehingga memiliki tekanan yang lebih tinggi. Sirkulasi ini menyerupai jalan nafas dan bisa terjadi neovaskularisasi pada tumor. Hemoptisis paling sering terjadi pada sirkulasi bronkial karena memiliki tekanan yang lebih tinggi sehingga sulit untuk dihentikan. Kemudian ini untuk etiologinya, jadi kalau dari klasifikasi paru sendiri banyak dari tuberkulosis, bronkektasis, abses paru juga bisa, penyakit jamur invasif. Kemudian untuk klasifikasi dari trauma bisa karena trauma paru, ruptur bronkus, dan juga arteri fistula. Kemudian untuk keganasan atau neoplasma dari penyakitnya bisa kanker paru, kanker intratrakeal metastasis atau kanker karsinoma intrapulmonal metastasis. Untuk yang iatrogenik sendiri bisa karena bronkoskopi, biopsi paru, katerisasi Swan-Ganz, limfangografi dan juga radioterapi. Untuk penyakit kardiovaskular bisa karena infak atau emboli paru, mitral stenosis, malformasi arteri venosus, endokarditis trikuspid, hipertensi pulmonal. Kemudian untuk penyakit imun sendiri bisa karena pendarahan diffuse alveolar, SLE, sindrom Good-Pasteur, kemudian artritis rheumatoid dan juga kolangitis nodular. Untuk penyakit hematologi bisa karena gangguan trombosit, terjadi trombositopeni trombotik purpura, kemudian DIC, kemudian koagulopati karena kongenital atau iatrogenik. Untuk karena obat atau toksin bisa karena obat-obatan aspirin, antikoagulan, kokain, dan trombolitik. Untuk diagnosisnya sendiri, jadi dari anamnesis harus menentukan sumber pendarahan, apakah memang dari saluran nafas bawah, saluran nafas atas, atau dari saluran cerna. Terus kita tanyakan bagaimana bentuk batuk darahnya, apakah disertai dengan sputum yang purulen, apakah ada infeksi paru juga. Kemudian kita tanyakan batuk darah disertai dengan pus atau tidak, contohnya pada pasien tuberkulosis, karsinoma, atau infak paru. Kemudian batuk darah disertai dengan bau busuk, contohnya pada pasien abses paru. Kemudian batuk darah berupa frothy pink sputum pada edema paru. Kemudian pola batuk darahnya misalnya pasien dengan bronkitis atau bronkektasis biasanya mengalami batuk darah berulang. Jika batuk darah terjadi setiap bulan yang berhubungan dengan saat menstruasi bisa dicurigai karena catamenial hemoptisis. Bisa juga dicari faktor resiko sebagai penyebab misal merokok, usia, trauma dada, riwayat berpergian ke daerah endemis parasit, virus, jamur, atau bakteri tertentu. Untuk pemisahan fisiknya, jadi dari saluran nafas bagian atas harus diperiksa secara teliti untuk menyingkirkan kemungkinan sumber perdarahan selain dari paru atau dari saluran nafas bagian bawah. Mulut juga harus diperiksa untuk mengetahui kemungkinan adanya laserasi atau tumor. Kemudian dilakukan pemeriksaan bunyi nafas tambahan seperti stridor dapat memberikan petunjuk adanya tumor atau benda asing di trakeolaring.
Kemudian bisa dicari saddle nose atau perforasi septum, dapat menunjukkan granulomatosis Wagner. Kemudian bisa dilihat dari clubbing finger, kemungkinan karena keganasan intratorakal dan juga suprasi intratorakal seperti pada bronkiektasis dan abses paru. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang sendiri bisa dilakukan CXR, fototoraks, CT scan angiografi, kemudian pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan sputum, dan juga bronkoskopi. Untuk fototoraks sendiri, ini menjadi salah satu pemeriksaan yang penting untuk mengetahui penyebab batuk darah, di mana fototorak ini dapat membantu melihat adanya keterlibatan paru secara diffuse maupun lokal, terutama kelainan pada parenkim paru dan juga pada pleura, misalnya pada tumor, pneumonia, penyakit paru kronik, atelektasis atau kavitas. Kemudian perdarahan intraalveolar juga memberikan gambaran infiltrat retikonodular, di mana 20-46% penderita dengan batuk darah memberikan gambaran fototoraks yang dapat normal. Kemudian pemeriksaan bronkoskopi sendiri memiliki peran penting dengan mendiagnosis dari hemoptu, di mana tata laksana batuk darah dari bronkoskopi juga bisa untuk mengetahui sumber pendarahan dari jalan nafas, sehingga sensitivitas bronkoskopi dalam menentukan lokasi pendarahan sekitar 73-93% dan dapat mengidentifikasi penyebab batuk darah sebanyak 3-8% kasus. Di mana tindakan bronkoskopi sendiri ini dapat dilakukan dengan menggunakan rigid bronkoskopi atau fiber optik bronkoskopi. Kemudian untuk tata laksana sendiri, jadi tujuannya untuk mencegah terjadinya aspirasi, menghentikan perdarahan, dan juga mengobati penyakit penyebab batuk darah. Di mana tata laksana awalnya, jadi yang pertama kita tenangkan dan beritahu penderita agar jangan takut untuk membatukkan darahnya. Kemudian penderita berbaring pada posisi lateral decubitus ke sisi paru yang sakit, dan sedikit posisi Trendelenburg, terutama bila refleks batuknya tidak adekuat. Kemudian kita observasi kesadaran, tanda vital, dan juga jumlah darah yang dibatukan. Kemudian menjaga agar jalan nafas tetap terbuka. Bila pasien mengalami sumbatan jalan nafas, maka perlu dilakukan penghisapan atau dilakukan suction. Lalu diberikan oksigenasi dengan nasal kanul atau masker bila jalan nafas bebas hambatan atau sumbatan. Tapi apabila pasien mengalami desaturasi, maka perlu dilakukan intubasi. Bisa dipilih untuk ukuran diameter endotracheal tube yang besar agar dapat digunakan pada bronkoskopi. Kemudian bila perlu dilakukan pemasangan infus untuk mengganti cairan maupun jalur pemberian obat parenteral dan transfusi. Masih terdapat perbedaan pemberian obat hemostatik pada penderita batuk darah yang tidak disertai dengan kelainan faal hemostatis. Namun obat yang memiliki efek sedasi ringan dapat diberikan jika penderita gelisah. Pemberian obat antitusif ringan untuk mencegah batuk yang berlebihan karena dapat merangsang timbulnya batuk darah. Kemudian transfusi juga bisa diberikan apabila hematokrit kurang dari 25-30% atau Hb di bawah 10, dan juga apabila batuk darah masih berlangsung. Penderita dengan batuk darah masif harus dirawat di instalasi perawatan intensif untuk monitoring status hemodinamik dan penilaian jumlah dari darah yang hilang. Jadi prinsip tata laksana batuk darah masif yang pertama adalah menjaga jalan nafas dan stabilisasi pasien, tenangkan pasien, dan lakukan upaya pembebasan jalan nafas untuk menghindari resiko aspirasi. Aspek lain harus diingat meliputi resusitasi cairan, suplementasi oksigen, koreksi koagulopati, dan berusaha mencari sumber pendarahan. Kemudian jika penderita stabil, maka perlu dicari sumbernya dan penyebab pendarahan secepat dan setepat mungkin untuk pemberian terapi spesifik selanjutnya. Langkah ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan radiologi seperti fototoraks, CT scan torak, angiografi, dan juga bronkoskopi. Kemudian pemberian terapi spesifik dilakukan untuk penghentian perdarahan dan mencegah batuk darah berulang, di mana pemberian terapi spesifik dilakukan melalui bronkoskopi, terapeutik, dan terapi non-bronkoskopi. Untuk bronkoskopi terapeutik bisa melakukan bilasan bronkus dengan larutan garam fisiologis dingin, pemberian epinefrin topikal, pemberian trombin fibronogen, tamponet endobronkial menggunakan kateter balon tamponet, kemudian bisa dilakukan fotokoagulasi laser.
Untuk terapi non-bronkoskopi bisa dilakukan pemberian terapi farmakologi sesuai indikasi, radioterapi, pemberian antifibrinolitik untuk mengobati penyakit primernya. Kemudian bisa juga dilakukan embolisasi. Jadi teknik ini tuh melakukan oklusi pembuluh darah yang menjadi sumber perdarahan dengan embolisasi transkateter, di mana embolisasi ini dapat dilakukan pada arteri bronkialis dan juga sirkulasi pulmoner. Teknik ini terutama dipilih untuk penderita dengan kelainan paru bilateral, fungsi paru sisa yang minimal, dan pasien menolak operasi ataupun ada kontraindikasi tindakan operasi. Terapi ini dapat diulang beberapa kali untuk mengkontrol pendarahannya. Komplikasi yang paling ditakutkan pada embolisasi ini yaitu embolisasi dari arteri spinalis anterior yang dapat menyebabkan iskemik saraf tulang belakang. Selama beberapa tahun terakhir, komplikasi ini jarang terjadi dan hanya ditemukan sekitar 0-1%. Bisa juga dilakukan pembedahan, jadi terapi definitif untuk batuk darah masif yang sumber pendarahannya telah diketahui dengan pasti, fungsi paru adekuat, dan tidak ada kontraindikasi pembedahan, ada kontraindikasi embolisasi arteri atau kecurigaan perforasi arteri pulmoner, dan ruptur dari mesetoma dengan kolateral arteri yang banyak. Jadi kriteria tindakan bedah menurut Amita yaitu yang pertama perhatikan sumber perdarahannya. Apabila ada aspirasi berulang, adanya kavitas penyebab terjadi perdarahan berulang, dan juga fal paru yang minimal sehingga setiap perdarahan menyebabkan ancaman kematian. Untuk komplikasinya sendiri, jadi bisa mengancam jiwa. Yang pertama bisa asfiksia, kemudian kegagalan sirkulasi, pneumonia aspirasi, dan juga atletaksis. Untuk prognosisnya sendiri, jadi batuk darah idiopatik prognosisnya itu lebih baik kecuali pada batuk darah yang berulang. Kemudian pada batuk darah sekunder ada beberapa faktor yang menentukan prognosisnya, yaitu dari derajat batuk darahnya, kemudian dari penyakit dasar yang menyebabkan batuk darah, dan juga kecepatan dalam penata laksanaan batuk darah yang masif. Misalnya tindakan trakeostomi, bronkoskopi, atau tindakan bedah pada saat yang tepat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dokter Angel. Terima kasih, Dokter Ayah. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Yang mau nanya silahkan. Kayaknya nggak ada yang nanya ya. Ya sudah, kita tutup ya acara sore hari ini. Terima kasih atas presentasinya, Dokter Ayah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Mbak.